Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan PKM kami yang berjudul Smart Government. Latar belakang. Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat di tingkat lokal. Namun seringkali akses terhadap informasi dan pelayanan desa masih terbatas dan tidak efisien, menghadirkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengatasi kondisi ini. Diperlukan solusi yang efektif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan tercipta interaksi yang lebih efisien antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terbatasnya akses informasi. Masyarakat desa sering kesulitan mendapatkan informasi terkait kegiatan desa, struktur pemerintahan, anggaran, berita terkini, dan arsip gambar desa. Informasi tersebut seringkali tidak terpublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat kurang mendapatkan pemahaman yang memadai tentang kegiatan dan perkembangan desa dalam era teknologi informasi yang semakin maju. Pengembangan aplikasi smart government dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat desa. Selain itu, kendala dalam surat permohonan juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Proses pengajuan surat permohonan kepada pemerintah desa seringkali memakan waktu dan tenaga yang tidak efisien. Masyarakat harus dapat langsung ke kantor desa untuk mengurus berbagai surat permohonan yang membutuhkan waktu dan biaya transportasi. Selain itu, proses administrasi yang rumit dan tidak terstruktur membuat masyarakat kesulitan mengajukan permohonan dengan cepat. Dan dengan hadirnya aplikasi smart government, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan secara online, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa juga menjadi perhatian penting. Masyarakat seringkali tidak terinformasi dengan baik tentang kebijakan dan keputusan pemerintah desa. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan hadirnya aplikasi smart government, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi terkini tentang kebijakan dan keputusan pemerintah desa, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui fitur-fitur seperti polling atau forum diskusi. Selanjutnya, rendahnya transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu diperhatikan. Pengelolaan keuangan desa dan penggunaan dana desa belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Masyarakat sulit memantau dan mengawasi penggunaan anggaran desa, sehingga terjadi keraguan dan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan aplikasi Smart Government, pemerintah desa dapat menyajikan informasi keuangan desa secara transparan kepada masyarakat, termasuk laporan keuangan dan penggunaan dana desa. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan desa dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan akses informasi yang lebih luas dan mudah diakses bagi masyarakat terkait kegiatan desa, struktur pemerintahan, anggaran, berita ini, dan arsip gambar desa. Bagaimana menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan surat permohonan kepada pemerintah desa agar menjadi lebih efisien, hemat waktu, serta tenaga masyarakat. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat melalui saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa. Bagaimana meningkatkan pengelolaan gambar desa secara sistematis untuk dokumentasi dan promosi pembangunan desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Parman. Maksud dan tujuan. Aplikasi Smart Government bertujuan untuk menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses dan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyampaian layanan publik melalui aplikasi Smart Government. Diharapkan pelayanan pemerintah desa dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tujuan dari aplikasi Smart Government meningkatkan aksesibilitas, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah desa secara online, sehingga terkendala oleh jarak, waktu, dan keterbatasan fisik. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengoptimalkan proses pelayanan pemerintahan desa dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi aktivitas pemerintahan dan pemerintahan desa dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. Meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa melalui mekanisme partisipasi yang terintegrasi dalam aplikasi Smart Government, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan layanan pemerintahan yang berkualitas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Tinjauan pustaka dalam proposal ini mencakup berbagai penelitian terkait smart government, aplikasi pemerintahan digital, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta manajemen arsip. Penelitian tentang smart government telah mengungkapkan manfaat dan tantangan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi. Penelitian tentang aplikasi pemerintahan digital telah mengidentifikasi berbagai jenis aplikasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas, aksesibilitas dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Selain itu, penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menyoroti pentingnya membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik. Studi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga memberikan wawasan tentang strategi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Terakhir, penelitian tentang manajemen arsip menekankan pentingnya menyimpan, mengorganisir, dan mengelola arsip dengan baik. Dengan merujuk pada tinjauan pustaka ini, proposal ini bertujuan untuk menggabungkan temuan-temuan tersebut dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi smart government yang efektif, transparan, partisipatif, dan memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik. Raja, dilanjutkan. Pengumpulan data sekunder. Proposal ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif akan mengumpulkan data statistik dan angka terkait pelayanan publik, penggunaan aplikasi pemerintahan digital, partisipasi masyarakat, dan indikator kinerja pemerintahan. Pendekatan kualitatif akan menggali persepsi, sikap, dan pengalaman masyarakat melalui wawancara, diskusi kelompok, atau survei dengan responden terpilih. Selain itu, pengumpulan data juga akan melibatkan analisis data sekunder dari laporan penelitian, studi kasus, dan dokumentasi terkait. Dengan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif, proposal ini akan memberikan informasi yang komprehensif dan valid untuk mendukung implementasi aplikasi Smart Government yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan persyaratan pemerintah. Next. Berikut adalah desain dan bagian proyek. Next. Berikut poster Smart Government. Next.
adalah pengawas. Next. Berikut adalah tampilan pengajuan surat permohonan. Next. Berikut adalah tampilan galeri desa. Next. Berikut adalah tampilan staf desa. Next. Berikut adalah tampilan anggaran desa. Next. Dilanjut oleh Agus. Ya, kemudian pada tahap pelaksanaan pembuatan produk atau jasa layanan aplikasi Smart Government, pada analisis kebutuhan, identifikasi, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan pemerintah lokal dalam mengadopsi aplikasi Smart Government. Kemudian perancangan proyek pada rencana proyek yang jelas dan terstruktur termasuk alokasi sumber daya, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan tanggung jawab dari tim proyek. Pastikan rencana tersebut mempertimbangkan keberlanjutan dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian pada desain pengembangan, desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian proses pengembangan aplikasi menggunakan metode dan teknologi yang sesuai. Kemudian pastikan aplikasi terintegrasi dengan sistem dan data yang ada. Next. Kemudian pada pengujian dan pemeliharaan, lakukan serangkaian pengujian aplikasi untuk memastikan kinerja, keamanan, dan keandalan yang optimal. Perbaikan bug dan masalah yang terdeteksi selama pengujian. Kemudian setelah peluncuran tetap lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan dapat diperbarui. Kemudian pada peluncuran dan implementasi, setelah aplikasi diuji dan dianggap siap, lakukan peluncuran resmi. Pastikan ada strategi komunikasi yang efektif untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang keberadaan aplikasi serta manfaat yang dapat mereka peroleh. Kemudian pemantauan dan evaluasi implementasi untuk memastikan kesuksesan dan mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan. Next. Kemudian pelatihan dan dukungan pengguna. Pelatihan kepada pengguna aplikasi baik itu staf pemerintahan atau maupun masyarakat umum yang akan menggunakan layanan aplikasi. Berikan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna dalam mengatasi masalah ataupun pertanyaan yang muncul. Kemudian pada evaluasi dan peningkatan, evaluasi secara berkala terhadap performa dan penggunaan aplikasi. Kumpulkan umpan balik atas pengguna dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Perbarui dan tingkatkan aplikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang ada. Next. Kemudian pada pengujian keandalan, dalam pengujian keandalan proposal aplikasi Smart Government, beberapa langkah penting dapat dilakukan, yaitu pengujian fungsionalitas untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik seperti login, pengisian formulir, dan pencarian informasi. Kemudian pengujian integrasi dilakukan untuk memverifikasi keterhubungan antara komponen-komponen dalam aplikasi. Kemudian pengujian kinerja untuk mengukur waktu respon dan kecepatan pengambilan data. Pengujian keamanan juga penting untuk melindungi data dan mengidentifikasi kerentanan keamanan. Selain itu, pengujian kesalahan dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug dalam aplikasi. Kemudian pengujian beban berguna untuk menguji kapasitas aplikasi dalam menangani beban kerja tinggi. Kemudian terakhir, pengujian pemulihan bencana penting untuk memastikan aplikasi dapat pulih dengan cepat setelah gangguan. Dengan melakukan pengujian mendalam ini, aplikasi Smart Government dapat diandalkan, aman, dan berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan publik. Kemudian next. Evaluasi dan prediksi pemerintahan masyarakat terhadap aplikasi Smart Government. Evaluasi dan prediksi penerimaan masyarakat terhadap aplikasi Smart Government melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, data penggunaan dan persepsi masyarakat dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan tinjauan literatur. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami pola penggunaan aplikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan. Evaluasi kinerja aplikasi dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna, sementara analisis terhadap persepsi masyarakat melibatkan faktor seperti kepercayaan, keamanan data, ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan faktor sosial budaya.
Kemudian berdasarkan analisis ini dilakukan prediksi penerimaan masyarakat di masa depan. Identifikasi kelemahan dan langkah perbaikan dilakukan serta implementasi perbaikan secara bertahap dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi perbaikan berhasil dan peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan data pemantauan. Dengan melakukan tahapan-tahapan ini, diharapkan evaluasi dan prediksi penerimaan masyarakat terhadap aplikasi dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat. Ya, kemudian rincian anggaran dan biaya. Next. Ya, kemudian itu adalah jadwal kegiatan. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.